Yang pertama terkait, jam kerja, yang kedua terkait draft, ketiga terkait tes awal, keempat terkait lembar data, dan kelima terkait laporan resmi, serta asistensi. Oke, aku izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi terkait jam kerja, untuk jam kerjaku sendiri itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tapi ada note khususnya di mana kalian bisa menghubungi lebih atau kurang dari jam tersebut apabila terdapat kondisi khusus yang mengharuskan kalian menghubungi aku di luar jam kerja. Nah, maksudnya apa? Jadi misal kalian harus praktikum hari itu, tapi kalian belum ACC draft atau kalian terlambat ACC draft, itu bisa menghubungi aku di luar jam kerja. Terus selanjutnya terkait draft, untuk pengumpulan pertama draft itu maksimal H-2 TA dan wajib lengkap. Terus ACC draft itu maksimal hari H tes awal di jam 1 siang. Terus untuk pengkoreksian draft secara offline, itu aku laksanain pukul 15.30. Namun apabila kalian ngumpulin lebih dari jam tersebut, itu akan dikoreksi keesokan harinya. Terus ada note khusus juga, apabila diperlukan pengkoreksian online akan dilaksanakan sampai pukul 9 malam. Lalu apabila kalian telah melakukan pengumpulan draft baik offline maupun online, itu perlu konfirmasi melalui grup maupun personal chat, disertai bukti pengumpulan. Lalu untuk tes awal kan dilaksanakan secara serentak setiap hari Jumat jam 16.30. Untuk syarat tes awal, kalian wajib ACC draft. Lalu untuk pengumuman lolos itu akan diumumkan di grup Line di hari Sabtu atau Minggu, di mana nilai lolos tes awal itu minimal 75. Namun apabila kalian belum lolos tes awal, kalian bisa konfirmasi ke aku untuk meminta remedial. Untuk remedialnya sendiri itu dapat dilaksanakan secara tulis, lisan maupun video. Lalu untuk lembar data, pengumpulan pertama lembar data itu maksimal 3 jam setelah praktikum. Untuk sesi 1 jam 2 siang, untuk sesi 2 jam 7 malam. Lalu untuk lembar data, wajib ACC di hari H praktikum. Pengumpulan lembar data, sesi 1 dilaksanakan secara offline, sementara sesi 2 dilaksanakan secara online dengan format lemdat_modul_npm_n nama. Lalu apabila telah ACC, diharapkan segera meminta tanda tangan di lab PTK 1. Jika tidak ada aku di lab, bisa minta tanda tangan ke Aslab Jaga dengan menunjukkan bukti serta konfirmasi ke aku sebelumnya. Untuk pengumpulan lembar data, baik offline maupun online, dapat dilakukan perlu konfirmasi melalui grup maupun personal chat. Untuk laporan resmi, pengumpulan pertama itu maksimal H+1 praktikum. Lalu untuk maksimal ACC laporan resmi itu H+2 praktikum di jam 2 siang. Untuk pengumpulan jilitan itu H+2 praktikum jam 4 sore. Untuk asistensi itu menyesuaikan, mungkin kalian bisa konfirmasi setelah selesai praktikum untuk pelaksanaan asistensi. Lalu untuk mekanisme yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin dari beberapa mekanisme ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya, oke, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Nazura Neswaria Aulia Putri dengan NPM 24002. Itu izin bertanya Kak, untuk pengumpulan Lapres itu kan H+1 praktikum. Lalu untuk paralel A itu di hari Selasa ada MKR dari jam 7 sampai jam 4 Kak. Tapi itu jeda istirahat kami itu hanya sekitar 40 menit, Kak. Jadi totalnya dari jam 7 sampai jam 4 itu istirahat kita cuma 40 menit. Itu apakah ada toleransi untuk pengumpulan, Kak? Terima kasih. Oke, untuk pengumpulan Lapres untuk par A, itu mungkin bisa kamu kumpulin sedapatmu aja berapa, tapi jangan sedikit banget. Kayak misal kamu
bab 4-nya selesai setengah, terus bab 5-nya udah selesai itu nggak apa-apa kamu kumpulin. Jadi kamu dapatnya seberapa kamu kumpulin di hari itu. Nanti ada rubrik penilaian sendiri untuk kelengkapan pengumpulannya. Baik, Kak, terima kasih. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana dari yang lain, ada yang perlu ditanyain atau perlu didiskusikan atau enggak? Oke, silakan Galih. Oke, izin bertanya Mbak, ini kan yang paralel E itu kan di hari Jumat ya Mbak, itu kan untuk pengumpulan lapres pertama itu kan H+1, jadi itu tetap di hari Sabtu, apakah hitungannya masuk di hari kerja di hari Senin Mbak? Oke, sesuai yang di TM untuk paralel E itu tetap hitungannya di hari Sabtu. Terus untuk jilitannya itu dikumpulin di hari Senin maksimal jam 4 sore. Izin tanya kembali, berarti untuk pengumpulannya online berarti ya Mbak? Iya, secara online. Oke, terima kasih Mbak. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyain? Gimana dari yang lain? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silahkan Raisya. Terima kasih kesempatannya Kak, izin tanya, semisalkan nanti suatu saat berhalangan untuk praktikum, untuk minta izinnya nanti ke grup chat atau melalui chat pribadi ke Kakak ya? Untuk izin apabila tidak dapat mengikuti praktikum bisa melalui personal chat aja ke aku. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dari yang lain? Apakah sudah aman? Oke, silahkan. Baik Kak, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai pengumpulan lemdat untuk yang sesi 2. Itu kan untuk yang sesi 2 itu dikumpulkan secara online ya Kak. Nah, untuk pengumpulan G-Drive-nya itu apakah dari kami sendiri atau dari Kak Alfred itu ada link G-Drive-nya tersendiri ya Kak? Terima kasih. Untuk link G-Drive-nya dari kalian sendiri, terus nanti pengumpulannya bersamaan satu paralel. Baik Kak, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silahkan Najwa. Kak, izin bertanya, itu kemarin kan di format Lapres itu kan ada perbandingan data sebenarnya sama hasil praktikum, Kak. Terus kalau misalnya kita itu nulisnya pakai pensil dulu, Kak, karena kita takut ada kekeliruan. Itu boleh apa tidak ya, Kak? Terima kasih.
Ini maksudnya seumpama data sebenarnya belum dikasih atau bagaimana? Izin jawab, Kak, kalau seumpamanya kayak, kalau kemarin KA kan sempet ada kayak data sebenarnya itu kan, kayak ganti-ganti gitu, Kak. Jadi kita itu ngumpulinnya itu kayak ada yang ketikan atau enggak tulis pakai pensil dulu kayak gitu, Kak. Selagi tidak ada perubahan dari asal pemegang modul, pakai bolpen langsung ya. Nanti kalau seumpama emang informasinya belum sesuai, Kak, kalau bakal seumpama ke depannya itu ada perubahan, itu baru pakai pensil atau ketik kayak gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silahkan, Raisya. Izin bertanya kembali, Kak, kan paralelnya praktikumnya hari Kamis, kemungkinan untuk ngumpulin hari lapresnya kan H+1 di hari Jumat. Namun jika ada revisi, apakah diperkenankan untuk mengumpulkan lapresnya di hari Sabtu secara online, Kak? Ya, boleh. Boleh dikumpulkan di hari Sabtu dengan batasan ACC di hari Sabtu tersebut. Oke, siap, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan, Bibi. Ya, sebelumnya terima kasih Kak, izin bertanya. Itu kan terkait pengumpulan draft itu kan wajib lengkap ya Kak. Itu kira-kira kalau dari Mbak Freda sendiri itu mencakup apa aja ya Kak untuk kelengkapannya? Oke, izin menjawab. Maksudnya wajib lengkap ini sesuai sama yang di TM, udah lengkap dari Blanko, bab 1, bab 2, dan bab 3, serta daftar pustaka. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Gimana dari yang lain, ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nur Anggi dari Paralel A. Izin bertanya Kak mengenai literatur Kak. Apakah boleh ngeprint pakai A4? Terima kasih. Untuk literatur boleh di-print pakai A4, bolak-balik pun boleh. Baik Kak, terima kasih. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan Gali. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Izin bertanya kembali. Tadi izin bertanya kembali tentang literatur. Apakah diizinkan kembali untuk namanya di kolase Mbak? Kayak maksudnya dalam satu lembar itu diisi 3 atau dengan 4 gambar literaturnya Mbak. Apakah diizinkan? Ya boleh, yang penting masih bisa terbaca literaturnya. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyain lagi?
Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada yang masih dibingungkan atau perlu ditanyakan? Oke, silakan Reno. Permisi bertanya perihal draft itu Kak. Kan yang di pengumuman modul 1 itu kan ada tulisannya minimal 1 paragraf, sedangkan yang di TM itu minimal 2 paragraf. Itu yang benar yang mana ya Kak? Untuk draft itu sesuaikan sama yang pengumuman, karena yang di TM itu kan biasanya menyesuaikan sama dosen penilai lagi kan. Jadi kalian ikut yang di pengumuman aja. Berarti boleh 1 paragraf gitu ya Kak? Iya, sesuai pengumuman yang dikasih Kak Taki. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya Kak, untuk paralel E kan praktikumnya kan hari Jumat ya Kak ya. Lalu untuk pengumpulan lapres pertama itu kan hari Sabtu. Lalu untuk ACC lapres maksimal H+2 itu berarti paralel E harus udah ACC lapres hari Minggu atau hari Seninnya ya Kak? Usahakan ACC di hari Minggu, jadi hari Senin kalian tinggal kumpul jilitan. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apa ada yang masih perlu ditanyakan atau dibahas?
Oke, sepertinya udah nggak ada yang ditanyakan. Mungkin nanti untuk mekanismenya ini akan aku kirim ke grup buat kalian pahamin lebih lanjut. Terus aku juga mau ngingetin kalau untuk modul 1 ini deadline kalian pengumpulan pertama draft itu di hari Selasa maksimal. Mungkin aku lanjut ke rubrik penilaian. Oke, jadi di praktikum kimia organik ini ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama itu rubrik penilaian terkait praktikum kalian. Terus yang kedua apabila kalian mendapat remedial. Nah, di rubrik penilaian praktikum KO sendiri itu ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama itu ada pengumpulan, ketertiban, kerja sama tim, penggunaan alat, prosedur, serta analisa ketika asistensi. Untuk prosentasenya sendiri, untuk pengumpulan itu 15%, untuk ketertiban itu 5%, untuk kerja sama tim itu 10%, dan untuk penggunaan alat itu 10%, prosedur itu 20%, serta analisa itu 40%. Jadi nanti buat nilai-nilainya, apabila draft atau laporan praktikum kalian itu tidak kalian kumpulkan atau selalu terlambat tanpa konfirmasi, itu akan mendapatkan nilai kurang dari 65. Lalu untuk draft atau laporan yang dikumpulkan namun terlambat lebih dari 8 jam atau tidak sesuai format, itu akan mendapatkan nilai 66 sampai 74. Lalu untuk cakupan baik, itu draft atau laporan dikumpulkan tepat waktu tetapi masih terdapat beberapa kekurangan format atau isi. Terus untuk cakupan sangat baik itu rentang nilainya 85 sampai 100, di mana draft atau laporan selalu dikumpulkan tepat waktu sesuai kontrak atau mekanisme praktikan dengan ASLab, lalu konfirmasi dengan format rapi dan lengkap. Lalu untuk yang ketertiban itu untuk cakupan kurang itu praktikan melanggar peraturan lebih dari 3. Untuk cakupan cukup itu praktikan melanggar peraturan 3. Untuk cakupan baik itu praktikan melanggar peraturan 1 sampai 2. Untuk cakupan sangat baik itu praktikan tertib di laboratorium. Dikatakan tertib itu apabila praktikan tidak melanggar peraturan yang telah kita setujui di TM, seperti tidak menggunakan pot atau mod, tidak makan atau minum, tidak bermain HP, atau tidak melakukan aktivitas lain di laboratorium. Lalu untuk cakupan kerjasama tim, untuk cakupan kurang itu tidak berkomunikasi dengan baik, pasif, atau tidak mau membantu tim, dan cenderung individualis. Lalu untuk cakupan cukup, itu terlibat dalam tim, namun kontribusi rendah, komunikasi seadanya. Untuk cakupan baik, itu aktif membantu tim, komunikasi lancar, meski kadang kurang inisiatif. Lalu untuk cakupan sangat baik, itu sangat kooperatif, komunikatif, dan aktif berbagi tugas serta solusi, mampu memimpin koordinasi tim. Untuk penggunaan alat, praktikan untuk cakupan baik tidak mampu menggunakan alat dengan benar, sering salah dan berpotensi membahayakan. Lalu untuk cakupan cukup, dapat menggunakan alat dengan bantuan atau arahan intensif dari asisten laboratorium. Untuk cakupan baik, mampu menggunakan alat sesuai SOP dengan sedikit arahan. Untuk cakupan sangat baik, sangat terampil menggunakan alat sesuai SOP, mandiri, teliti, dan mampu membantu teman lain. Lalu untuk prosedur, apabila kalian tidak memahami prosedur, sering salah langkah atau tidak mengikuti briefing, akan masuk ke cakupan kurang. Untuk cakupan cukup, kalian memahami sebagian prosedur namun pelaksanaan masih banyak kesalahan. Untuk cakupan baik, kalian memahami dan melaksanakan prosedur dengan benar meski masih ada sedikit kekurangan teknis. Untuk cakupan sangat baik, itu kalian paham sepenuhnya prosedur,
pelaksanaan dengan tepat, sistematis, dan efisien sesuai briefing. Lalu untuk yang analisa atau eksistensi, untuk cakupan cukup itu kalian untuk cakupan kurang itu kalian nggak mampu untuk menjelasin fenomena yang terjadi setelah jawaban yang kalian berikan ketika asistensi itu tidak relevan dan tidak berdasar dengan data. Untuk cakupan cukup, itu kalian dapat menjelaskan fenomena dasar, namun penjelasan kalian kurang dan tidak sistematis. Lalu untuk cakupan baik itu kalian mampu menjelasin fenomena dengan detail, menggunakan data, meski kronologinya nggak runtut. Untuk cakupan yang sangat baik itu kalian mampu mengidentifikasi serta menjelaskan fenomena secara lengkap, analis, mendalam, sistematis, kronologis, dan kritis. Mungkin dari rubrik penilaian ini dari kalian ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman dari kalian, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas terkait rubrik penilaian? Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Oke, mungkin aku rasa nggak ada yang ditanyakan terkait rubrik penilaian, atau mungkin dari kalian udah bisa menerima rubrik penilaian dengan sangat baik. Oke, selanjutnya aku mau bahas terkait rubrik penilaian ketika kalian remedial. Jadi nanti ketika kalian remedial itu ada beberapa poin penilaian yang akan ASLab bawakan, yaitu ada komponen penilaiannya itu ada tujuan percobaan, prosedur, basic teori, serta kemampuan analis awal. Untuk bobot nilainya sendiri itu 15% untuk tujuan, prosedur 25%, basic teori 30%, dan kemampuan analisis awal itu 30%. Mungkin untuk deskripsi cakupan kurang, cukup, baik, dan sangat baiknya bisa dibaca pada Excel yang telah tertera. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu atau kurang jelas terkait rubrik penilaian?
Oke, sebenarnya untuk rubrik penilaian nggak ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup jelas. Mungkin dari keseluruhan penjelasanku terkait mekanisme dan lain-lain, apakah ada yang perlu didiskusikan? Apakah suara aku masuk, teman-teman? Masuk, Mbak. Oke, apakah ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Oke, silakan Raisya. Oke, terima kasih Kak. Izin tanya, terkait yang remedial kan nanti akan diinfokan siapa saja yang remedial, itu apakah juga akan diinfokan dengan nilai-nilainya? Terus semisalkan dia sudah remedial, apakah hasil remedialnya dia nilainya juga diinfokan kembali? Kemudian untuk sistem penilaian remedial itu, nilai yang pertama ditambah nilai yang remedial bagi 2 atau bagaimana, Kak? Itu saja. Oke, izin menjawab. Untuk pengumuman itu biasanya emang diperlihatkan nilai-nilainya, tapi kembali lagi ke aslep pemegang modulnya, ada beberapa aslep yang mungkin tidak menunjukkan nilainya itu berapa, cuma ditulis lolos atau belum lolos. Terus untuk skema remedial itu nanti untuk nilainya itu biasanya aku ambil 65% itu nilai asli awal kalian, dan 35%-nya itu hasil remedial kalian, kayak gitu. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang masih perlu ditanyakan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin dari yang lain apakah ada yang masih ditanyakan atau perlu didiskusikan? Oke, silakan Natswa. Oke, untuk Sifba itu kan perlu melampirkan literatur. Nah, untuk MSDS itu selalu dikumpulkan tiap kalian mengumpulkan laporan resmi. Jadi kalian perlu print lagi tiap modulnya. Kayak gitu. Oke, silakan Violina. Oke Kak, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai untuk yang Sifba sama literaturnya itu kan, kalau semisal Sifba itu kan di print ya Kak untuk MSDS-nya. Nah itu untuk printnya itu apakah boleh hitam putih dan apakah MSDS-nya itu di print dari awal sampai akhir atau hanya mungkin informasi yang hanya diambil untuk dicantumkan di laporan ya Kak? Oke, untuk aku sendiri, untuk MSDS itu boleh kalian print hitam putih, boleh bolak-balik, boleh kalian kolase, yang penting bisa dibaca. Terus untuk yang di print itu boleh bagian yang kalian kutip aja, nggak harus semua kalian print. Kayak gitu.
Baik, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin yang lain apakah ada yang ada yang perlu ditanyakan lagi atau perlu didiskusikan? Oke, silakan Reno. Izin tanya Kak, untuk yang di bab 3 itu yang gambar alatnya itu akan diberitahu apa kita mencari tahu sendiri Kak? Terima kasih. Untuk alat dan gambar alatnya itu kalian cari tahu sendiri ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Bagaimana yang lain? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Oke, silakan Reno. Kak izin tanya, untuk yang di kemurnian bahan, volume sama merek alat bahan itu kita dapat dari kakak atau cari tahu sendiri, sama flowchartnya itu gimana Kak? Terima kasih. Oke, untuk kemurnian bahan, volume dan flowchart dan lain-lain itu masih belum ada informasi lebih lanjut. Mungkin nanti kalian bisa kosongin terlebih dahulu. Nanti kalau udah dapet revisi pertama baru aku beritahu kayak gitu. Oke, silakan Gali. Oke, izin tanya kembali Mbak mengenai sifbah. Di sifbah tersebut itu kan ada opsi yang fungsi ya Mbak. Itu kan kalau di KA tahun lalu kan Mbak Frida kan sering mengirimkan kayak apa namanya setiap bahan itu kan fungsi-fungsinya. Apakah di KO ini Mbak juga memberikan fungsi-fungsi dari setiap bahan yang telah diberikan di apa namanya modul tersebut atau kita nyari sendiri Mbak? Oke, untuk fungsi-fungsi bahannya, mungkin kalian bisa cari sendiri terlebih dahulu. Nanti kalau misal aku ada info, bisa aku share ke kalian. Baik Mbak, berarti itu izin meluruskan berarti untuk fungsi-fungsi dari bahan tersebut berdasarkan dari hasil pemegang modulnya tersendiri ya Mbak. Kalau misalnya pengen dikasih atau tidak dari abstrak pemegangnya modul sendiri itu ya. Iya benar kayak gitu. Baik, Mbak, terima kasih. Oke, mungkin yang lain ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, silakan Violina.
Baik Kak, izin bertanya lagi mengenai Sifba, flowchart maupun di bab 3 tentang kayak semisal kemurnian ataupun fungsi-fungsi di Sifba itu kalau semisal memang dari modul atau dari Kak Alfrednya sendiri masih belum pasti, apakah diperbolehkan menulisnya menggunakan pensil terlebih dahulu Kak? Untuk shift yang belum pasti boleh pakai pensil terlebih dahulu. Baik Kak, terima kasih. Terus, oke gimana Galih? Oke, izin bertanya kembali Mbak. Ini kan mengenai Davpus. Di situ kan di praktikum kemarin itu kan untuk Davpus sendiri Sifba itu kan di awal atas ya Mbak. Maksudnya kan dia hurufnya A, anonim kan Mbak. Sedangkan berdasarkan contohnya itu kan Davpus di bawah itu berarti kita mengikuti yang telah diberikan di TM atau bagaimana Mbak? Ya izin bertanya Mbak. Ya untuk Davpus sesuaikan sama yang ada di TM. Baik Mbak, terima kasih. Oke, mungkin dari yang lain apakah ada yang masih ditanyakan atau perlu didiskusikan atau udah cukup? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih perlu didiskusikan atau udah cukup? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu didiskusikan atau udah cukup?
Oke, mungkin kalau udah cukup, aku mau ngingetin aja untuk deadline-nya jangan lupa, untuk timeline-nya juga jangan lupa. Untuk deadline modul 1, maksimal pengumpulan pertama draft itu di hari Selasa. Terus untuk TA-nya itu di hari Kamis jam 4:30 sore. Mungkin nanti kalau semisal ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung ditanyain di grup. Nggak usah sungkan, nggak usah segan, mungkin bisa lebih santai aja sama aku. Jadi untuk meet pada sore hari ini aku cukupkan. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Mbak. Makasih, Kak.